Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati memanas. Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondo Pati memilih meninggalkan rapat. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka perusakan dan penjarahan kantor DPRD Jepara. DPR akhirnya menghentikan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah. Sebelas orang ditetapkan sebagai tersangka perusakan dan penjarahan kantor DPRD Jepara. Selain itu ada 5 anak yang berhadapan dengan hukum karena ikut menjarah dalam aksi yang berujung ricuh tersebut. Bertempat di Jalan Pemuda Jepara, anggota Polres Jepara menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam penjarahan saat demo di DPRD Jepara pada 31 Agustus lalu. Penangkapan pelaku berdasarkan rekaman video pengawas DPRD dan keterangan para saksi. Ada 11 tersangka yang ditangkap dalam aksi massa akhir pekan kemarin. Mereka terlibat dalam perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Kapolres Jepara menjelaskan awalnya demo mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama di Mapolres Jepara berlangsung damai. Namun aksi tersebut disusupi pihak dari luar kampus hingga berujung ricuh. Mengamankan beberapa terduga tersangka pelaku anarkisme dan penjarahan. Saya tidak mengatakan itu demo, kenapa? Karena rekan-rekan sudah tahu sendiri, para pendemo datang ke sini dengan damai. Kita kawal dari Unisnu sampai ke Makopolres. Makopolres melakukan eksplorasi dan juga setelah selesai mereka kembali ke Unisnu dan dengan keadaan aman dan tidak ada permasalahan apapun. Akan tapi kemudian ada yang provokator dan ada juga orang yang kemudian ada kelompok massa yang melakukan anarkisme dan berujung penjarahan. Selain 11 tersangka, polisi juga menetapkan 5 pelaku penjarahan yang masih berusia di bawah umur. Kelima anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak diproses ke ranah hukum tetapi diserahkan ke orang tua untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Barang bukti seperti barang elektronik, televisi, pengeras suara, proyektor, dan mesin printer disita polisi. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Empat orang pelaku perusakan dan pencurian saat kericuhan di pos polisi dan kantor DPRD Sragen pada Sabtu dini hari pekan lalu ditangkap polisi. Polisi juga masih mengejar 2 pelaku lainnya yang masih buron. Polisi dari Polres Sragen menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam perusakan pos polisi di Jalan Sukowati, Kampung Kutorejo, Kabupaten Sragen. Pelaku perusakan yakni RY dan WW. Keduanya terekam kamera saat merusak kaca pos polisi menggunakan umbul-umbul. Tak hanya pos polisi, 2 pemuda asal Sragen ini juga melakukan perusakan pagar kantor DPRD Sragen pada Sabtu dini hari lalu. Selain itu, polisi juga menangkap WAP dan RFA yang mencuri water barrier atau sekat pengaman saat aksi kericuan terjadi. Kemudian para tersangka ini kembali lagi ke DPRD setelah sekira pukul 2.45. Ya, kemudian para tersangka ini bergerak dari jalan depan DPRD ke arah alun-alun, ya, tepatnya di Pospol Kota. Kemudian mereka dengan menggunakan benda berupa tiang bendera terbuat dari bambu, kemudian memukulkan kaca, ya, kemudian mengambil batu dan dilemparkan ke arah kaca jendela dan kaca pintu bagian depan pos polisi kota. Akibat aksi perusakan dan pencurian ini, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap 2 orang lainnya yang diduga ikut terlibat dalam aksi kericuan ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah menggelar aksi solidaritas di Sukoharjo. Mereka membagikan 500 paket beras dan sayur untuk pengemudi ojek online dan masyarakat. Paket beras dan sayur yang diangkut 2 mobil ini akan dibagikan kepada pengemudi ojek online di Sukoharjo. Aksi solidaritas dari puluhan mahasiswa dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta ditunjukkan bagi pengojek online yang melintas di Jalan Ahmad Yani pada Rabu kemarin. Namun tak hanya pengojek online, penarik becak dan warga juga bisa mendapatkan paket beras dan sayur ini. Aksi mahasiswa mendapat apresiasi dari pengojek online dan warga. Mereka merasakan manfaat dari aksi bagi-bagi bantuan beras dan sayur. Ya senang sih mas, ya bermanfaat di rumah. Ya lebih bagus mas. Kalau demo sih boleh mas, cuman jangan sampai anarkis lah. Lebih bagus kan harus gimana ya? Cara baik-baik lah. Mahasiswa ingin menunjukkan jika penyampaian pendapat bisa dilakukan santun. Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk empati terhadap tewasnya pengojek online Afan Kurniawan saat aksi massa pekan lalu di Jakarta. Kita di sini ingin melakukan aksi dengan tampilan yang berbeda dari aksi-aksi sebelumnya yang dilakukan oleh warga atau terutama masyarakat Solo untuk keresahan akhir-akhir ini menanggapi isu-isu negara yang pada saat ini. Nah, kita di sini itu sebagai Muhammadiyah, apalagi kita sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, kita tampil sebagai organisasi yang wasatiyah karena prinsip dari Muhammadiyah ialah wasatiyah. Kita sebagai orang-orang penengah, kita nggak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, maka kita mengambil kebijakan, misalnya kita aksi dengan melakukan bagi-bagi sembako untuk masyarakat sekitar. Kurang dari setengah jam, 500 paket beras dan sayur habis dibagikan. Aksi solidaritas ini bisa menjadi contoh jika aspirasi bisa disampaikan dengan cara yang bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Satu tuntutan rakyat terkabulkan. Kini DPR menghentikan tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025. Lalu bagaimana dengan 17+8 tuntutan rakyat yang lain? Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Satu tuntutan rakyat terkabulkan. Tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan per 31 Agustus 2025. Pernyataan Wakil Ketua DPR ini diucapkan di depan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan sejumlah organisasi mahasiswa. Kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tuntutan lain yang tengah diperjuangkan adalah agar pendemo yang ditangkap dan ditahan segera dibebaskan. Pimpinan DPR memastikan akan berkomunikasi soal ini dengan kepolisian. Kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentunya. Kita akan lihat kasus apabila memang dapat dikomunikasikan, kita akan komunikasikan. Ini di luar yang kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis yang memang terbukti. Lalu bagaimana dengan nasib 17+8 tuntutan lainnya yang digaungkan rakyat? Masih ada beberapa tuntutan jangka pendek yang jadi PR. Sementara deadline yang diberikan rakyat hanya sampai 5 September. Akankah pemerintah bisa kabulkan semuanya? Tim Liputan MSCTV melaporkan. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugaya, resmi dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Kosmas dinyatakan bersalah dalam kasus kematian driver ojek online Afan Kurniawan yang ditabrak kendaraan taktis saat demo 28 Agustus lalu. Kemudian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ketukan palu terdengar, putusan dibacakan. Karir Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugaya berhenti sampai di sini. Ia dijatuhi sanksi etik pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri, serta mendapat sanksi etik dan administratif. Sambil berderai air mata,
Kompol Kosmas mengklaim tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Kompol Kosmas adalah satu dari total 7 polisi yang berada di dalam kendaraan taktis Brimob yang menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Kompol Kosmas dinilai bertindak tidak profesional dalam penanganan unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan korban jiwa. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Kamis pagi, giliran Bribka Rohmat pengemudi rantis Brimob yang menjalani sidang etik di Mabes Polri. Sama halnya dengan Kompol Kosmas, sidang Bribka Rohmat masuk kategori pelanggaran etik berat. Rizka Dior dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta.